Angkot ngetem sembarangan, motor selap-selip. Kalian sering lihat sampai rasanya biasa aja kan? Tapi ini bukan soal disiplin, ini fenomena sosial yang lebih dalam. Jadi, dari obrolan panjang bareng suami, fenomena itu kami sebut normalization of misconduct atau normalisasi pelanggaran. Ini adalah proses di mana perilaku melanggar etika dan hak orang lain secara bertahap dianggap wajar, bahkan dibela karena pelaku merasa berasal dari kelas bawah atau miskin. Jadi fokusnya bukan sekadar motor salah jalur, tapi motor yang merampas hak pejalan kaki atas rasa aman di trotoar. Dan catat ya, ini bukan soal kelas, tapi soal sikap yang menjadikan kesulitan sebagai tameng untuk lari dari tanggung jawab. Analisis kami ini adalah semacam bentuk balas dendam terpendam, frustrasi karena himpitan ekonomi yang akhirnya salah sasaran, marah ke sistem atau negara yang sifatnya abstrak tapi dilampiasin ke target yang kelihatan di depan mata. Contohnya di jalan, motor ugal-ugalan keserempet mobil. Logikanya motor yang salah, tapi masa malah nyalahin pengemudi mobil. Kenapa? Alasannya klasik. Dia orang ada, yang ini orang kecil. Tekanan massa bukan karena siapa yang benar, tapi karena siapa yang dianggap lebih mapan. Kondisi ini menciptakan apa yang kami sebut kemiskinan etika. Dan sedihnya, perilaku ini bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Tapi, kenapa ini bisa terjadi? Gimana sih kriminologi melihat ini? Jawabannya kita lihat di part 2. Nah, lanjut dari part 1. Kita udah bahas balas dendam salah sasaran dan kemiskinan etika. Sekarang, coba kita lihat akarnya pakai kacamata sosiologi klasik. Pertama, ada konsep anomi dari Durkheim. Anomi arti gampangnya adalah keruntuhan norma. Aturan sosial kayak ngantri atau hormati orang lain tuh jadi lemah. Akhirnya semua dianggap biasa itu mah. Nah, masalah ini bisa kita perdalam pakai teori strain dari Merton. Teori ini bilang pelanggaran muncul saat ada kesenjangan antara tujuan, misalnya angkot pengen kejar setoran atau motor pengen cepat sampai kantor, dengan cara legal untuk mencapainya seperti sabar di kemacetan. Nah, karena cara legal dianggap nggak efektif, mereka berinovasi dengan melanggar hukum. Kalau dalam normalization of misconduct-nya kami, pelanggaran itu jadi pelanggaran hak orang lain, kayak ngetem sembarangan, lawan arah, jadi mempersulit dan membahayakan pejalan kaki atau pengendara lain. Kalau kata Merton, ini adalah respons frustrasi terhadap sistem yang menekan. Dan jeleknya lagi, pelaku lalu menetralkan kesalahannya dengan menyalahkan keadaan atau orang lain. Yang lebih bahaya adalah jika kemudian pelaku dikasih pembenaran untuk melanggar hak orang lain itu dan gak ngerasa salah. Yang jelas, memahami ini bukan berarti membenarkan ya, ini salah. Dan kalau isunya kemiskinan ya buat negara, solusinya bukan cuma nilang kayaknya, tapi larinya ke keadilan sosial finansial dan pendidikan etika. Tinggal kita evaluasi lagi, apa iya benar jawabannya itu. See you. Mwah.